Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Nah, setelah kita selesai dengan proses penyelesaian dari masing-masing lubang aksen yang ada di baby doll model 1 ini, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembuatan kerutan atau stroke di masing-masing bagian dari baby doll ini. Yang pertama, di sini kita akan membuat kerutan atau stroke di sepanjang dari garis empire yang ada di bagian depan dari baby doll ini. Caranya mudah saja. Di sini, di bagian pola depan ini kita akan masukkan dari bagian ketiak ini ya, di bagian kerung lengan ini kita akan ukur sekitar 8 cm baik di bagian kanan dan di bagian kiri ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan jahit dengan menggunakan stikan jarang atau jahitan yang jarang ya, ukurannya itu sekitar di settingan 4, jadi jahitannya itu jaraknya besar-besar ya, jarang-jarang seperti itu. Nah, di sini kita akan jahit mulai dari tanda yang sudah kita buat ini. Jadi untuk membuat kerutan di bagian garis empire ini tidak sampai ujung, tapi 8 cm masuk dari bagian kerung lengan. Dari titik tersebut kita akan jahit dengan menggunakan jahitan jarang secara double. Berarti satu jahitan itu ada di atas dari tanda jahitan yang ada di pola ya, dan yang satunya lagi ada di bawah dari tanda jahitan tersebut. Ikuti saja prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini kita juga jangan lupa untuk membuat cekrisan ya sebagai penanda bagian tengah dari pola 2 pola depan ini ya. Ini nanti akan membantu mempermudah proses pemasangan antara pola 1 dan pola 2 untuk proses selanjutnya ya. Nah, berikutnya di sini untuk di bagian pola 1 pola depan atau di bagian dada dari pola depan ini ya, kita juga akan membuat jahitan jarang ya. Tapi di sini fungsi dari jahitan tersebut bukan untuk membuat kerutan, melainkan untuk mempermudah proses penjahitan atau penggabungan antara pola 1 dan pola 2 ini, karena bentuknya itu yang agak sedikit melengkung ya. Jadi untuk model 1 ini bentuk dari garis empire-nya agak sedikit berbentuk U ya. Nah, ini kalau misalnya kita tidak membuat jahitan jarang di sepanjang dari kampuh jahitan di pola 1 ini, itu akan membuat pemasangan atau penggabungan antara pola 1 dan pola 2 itu sedikit lebih susah ya, karena di pola 1 ini kan lurus, jadi dia flat datar gitu ya, jadi akan mempersulit penggabungan antara pola 1 dan pola 2. Nah, triknya di sini untuk mempermudah penggabungan antara pola 1 dan pola 2 itu, di sini di pola 1 di sepanjang dari garis empire ini kita akan buat jahitan jarang ya, lalu kita kerut seperti ini. Ini berfungsi agar di sepanjang garis empire yang ada di dada ini biar bisa melengkung sedikit, dan nanti untuk pemasangan pola 2 dan pola 1 itu agar lebih mudah ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian karena di sini kita sudah men-setting mesin jahit kita dengan settingan jahitan jarang, maka sekalian ya kita akan jahit bagian-bagian mana saja yang perlu untuk dijahit jarang dan perlu untuk dibuat kerutan ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat kerutan di bagian atas dari pola lengan ya. Nah, untuk pembuatan kerutan di bagian pola lengan tersebut itu tidak kita mulai dari ujung ke ujung ya, melainkan di sini dari ujung pola lengan ini kita akan masukkan sekitar sama ya 8 cm. Jadi kita masukkan 8 cm, kemudian dimulai dari titik tersebut kita akan jahit dengan menggunakan jahitan stikan jarang ya sampai ke titik tanda yang di sisi yang satunya ya, seperti itu. Nah, untuk angka 8 cm ini bukan angka permanen ya, jadi angka ini bisa disesuaikan dengan bentuk tubuh dari klien kamu. Kalau misalnya kamu mendapatkan klien yang ukuran badannya itu gemuk sekali atau besar sekali, nilai tersebut bisa disesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan dari desain baju yang akan kamu buat, bisa dikurangi dan bisa juga untuk ditambah ya, seperti itu. Ini berfungsi agar kerutannya nanti itu tidak sampai ke bawah dan kerutannya itu nanti bisa
berkumpul di bagian tengah atas gitu ya, jadi tidak terlalu ke bawah di bagian ketiak, karena kalau kita taruh kerutannya itu di bagian ketiak, efek yang ditimbulkan itu juga tidak terlalu nampak. Begitu pula dengan kerutannya itu juga tidak akan terlalu terlihat ya. Siapa yang mau melihat kerutan di bagian ketiak, kan tidak bisa ya untuk dilihat. Jadi untuk memperbagus bentuk dari lengan kita, sebaiknya kerutannya itu berada di tengah sampai ke bagian tengah-tengah atau sepertiga dari kerung lengan depan ya, depan dan belakang gitu. Jadi di titik tersebut orang masih bisa melihat kerutan yang terdapat di pola lengan tersebut ya. Kalau terlalu dalam masuknya, terlalu ke bawah di bagian ketiak bawah itu ya, orang tidak akan bisa melihat kerutan yang ada di lengan tersebut, dan juga efek yang ditimbulkan tidak akan terlalu berpengaruh ke penggelembungan dari pola lengan tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah di sini setelah kita menjahit jarang di kedua pola lengan, selanjutnya kita akan jahit di bagian sisi dari lengan tersebut ya. Nah sekarang kita akan kembalikan settingan dari mesin jahit kita ke settingan normal sekitar 2-3. Di sini aku pakai 2,5 karena menurutku itu jarak jahitan yang paling normal menurutku ya, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu jarang. Di sini untuk penjahitan sisinya sama saja, sisi baik dari kain dipertemukan dengan sisi baik dari kain ya, lalu dijahit seperti biasa ya. Kemudian di bagian bawah nanti akan kita selesaikan setelah kita selesaikan bagian tepian dari sisi pola lengan ini dengan menggunakan obras ya, seperti itu. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah sekarang kita sudah selesai dengan bagian lengan ya, kita hanya perlu untuk menyelesaikan di bagian bawah lingkar pipa lengannya. Tapi nanti setelah kita operasi bagian jahitan kampuh sisi lengan tersebut, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan penjahitan pola badan dari baby doll kita ya. Langsung saja kalau begitu kita ketemu lagi di video berikutnya.